sini juga teman-teman sekalian, para bacalek Kabupaten Bogor, masyarakat Kabupaten Bogor dan pengurus DPC Kabupaten Bogor, juga rakyat Kabupaten Bogor yang saat ini menerima paket sembako. Ketum, alhamdulillah penerima paket sembako ini semua masyarakat di luar kader. Karena kader nanti akan kita kumpulkan pada tanggal 17 di sini. KSBP Aceh dan KSB Ranti, insya Allah dari Pak Anton nanti bukan mungkin alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan rezeki Pak Anton dilancarkan. Saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat Ketum. Tolong Ketum berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan. Tolong Ketum. Saya mewakili teman-teman berharap supaya Ketum bisa menjadi wapres dengan Anies. Saya berharap. Karena efek Pilpres akan berpengaruh ke kita di Kabupaten Bogor. Efek Pilpres akan berpengaruh bagi kita di Kabupaten Bogor. Urusan Muldoko biarin urusan kita. Alhamdulillah saya sarjana agama, nyantet-nyantet politik mah bisa lah. Gitu. Alhamdulillah saya di Teguh Ireng, Pak Agus dengan Gus Dur, alhamdulillah bareng. Sekali lagi kami berharap, saya selama ini melakukan kumpul dengan teman-teman ranting. Dari 435 ranting, kita sekarang genap 20 orang pengurus. Dari 435, mohon izin Pak Ketua DPD saya laporkan, hanya tinggal 18 ranting yang belum saya verifikasi karena kebetulan puasa. Hanya karena kebetulan puasa. Gitu. Saya juga kan tidak mungkin batal puasa hanya karena untuk ngurusin ini gitu. Biar lebih berkah. Kita yakin 2024 menang? Yakin menang? Yakin dulu. Al yakinu la yuzallu bisyak. Yakin itu menghilangkan keraguan-raguan. Kalau teman-teman tidak yakin menang, bagaimana mungkin kita akan menang? Itu prinsipnya Ketum. Terakhir, saya tidak akan panjang kata Ketum. Ada puisi, ada pantun gitu. Mohon maaf ini, pesanan. Naik kereta pakai baju batik. Yang nggak puasa kelihatan semangatnya. Awas jangan pakai celana kedodoran. Hei Muldoko, jangan jadi begal partai politik. Awas, nanti kamu kena ajab di kuburan. Catat tuh Reja, mana? Koordinator wartawan mana Reja? Catat tuh Dede Chandra yang ngomong. Izin Ketum. Ketum nggak usah ikut emosi dengan Muldoko kita aja. Yang kedua, Safari Ramadan Ketum bersama ulama. Cakepnya kurang kencang. Ulangi. Safari Ramadan Ketum bersama ulama. Pererat silaturahmi, perkokoh ukhuwah. Jika Anies AHY sudah ikrar bersama, insya Allah Indonesia semakin maju dan berkah. Demokrat! 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 AHY! 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 Satu lagi dosa kita kalau nggak nyebut. Jangan diantun! Jangan diantun! Jangan diantun! Udah! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nggak akan lama-lama di sini. Saya ucap sekali lagi terima kasih atas dan Ketum. Dan inilah Kabupaten Bogor tuh, kita kabupaten yang serasa provinsi. Bayangkan penduduk kita sudah hampir berapa deh sekarang? 45 juta ada. DPT 3,9 juta, penduduknya sekitar 5,4 juta. Jadi kalau kita menang di Bogor ya insya Allah kita menang di Jawa Barat. Jadi kita doanya kita akan berjuang dengan Ketum hidup di sini. Insya Allah para caleg, para semua PAC ranting sampai anak-anak semua siap bertempur, siap berjuang. AHY, Demokrat, 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 AHY, Demokrat Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak batal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat Jabar juara. Apa artinya juara? Sukses dan menang bersama kita. Juara itu bukan berarti menang sorangan, sendiri-sendiri. Jangan. Kalau sukses, sukses semuanya. Sukses bareng-bareng. Betul ya?
Oleh karena itu, kepada bakal calon anggota legislatif, saya juga mengucapkan selamat berjuang, selamat berikhtiar, kerja keras pagi siang malam sampai dengan nanti sukses menjadi anggota dewan. Amin. Bogor, kabupaten yang paling besar penduduknya di Indonesia. 5,4 juta penduduknya, lebih banyak daripada penduduk Singapura. Tadi DPT-nya hampir 4 juta. Jadi artinya kalau kita serius bekerja keras di Kabupaten Bogor ini, insya Allah kita juga akan mendongkrak suara Demokrat di Provinsi Jawa Barat. Amin. Yang aminah keras semua jadi anggota dewan. Ini adalah Safari Ramadan, rangkaian berikutnya dari perjalanan saya ke berbagai daerah di Jawa Barat. Tapi saya dari awal meniatkan harus datang dan berkegiatan di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Tadi sebelum ke sini kami meninjau sebuah pabrik snack atau makanan ringan yang juga ada di Citerep, Kabupaten Bogor. Di sana bertemu dengan para pekerja, melihat secara langsung produksi pangan yang ada di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini punya banyak peluang, betul ya? Punya banyak potensi, betul? Nah, tapi mungkin belum optimal. Oleh karena itu, marilah keluarga besar Demokrat kita berjuang sehingga kita berharap lebih banyak lagi yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bogor ini. Amin. Nah, kalau DPRD-nya banyak, mudah-mudahan kita punya peluang menjadi apa? Bupati Bogor di sini, betul? Ada yang mau jadi bupati di sini? Nanti kita bicarakan berikutnya masalah itu. Yang jelas kita menangkan dulu tiketnya, menangkan dulu DPRD-nya. Siap? Begitu pula untuk provinsi. Ada di sini anggota DPRD provinsi atau calon anggota DPRD provinsi. Ya, mudah-mudahan juga semakin banyak tadi sesuai dengan target kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja, betul? Banyak masalah, betul? Apa saja masalahnya? Masalah ekonomi, harga-harga mahal, daya beli bagaimana? Daya beli kita turun, penghasilan bagaimana? Turun, anjlok, UMKM banyak yang gulung tikar, pekerjaan banyak yang hilang. Ada yang di PHK di sini, ada yang suaminya di PHK di sini, banyak pengangguran, ada yang nganggur di sini. Perlu nggak kita melakukan perubahan? Perubahan, betul? Perubahan dan perbaikan, perubahan dan perbaikan. Insya Allah Demokrat memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan, untuk rakyat Indonesia yang semakin sejahtera, betul? Utang negara kita banyak ya Bapak Ibu sekalian? Berapa jumlahnya? 7.800 triliun. Itu kalau beli sembako berapa tuh ya? Utang sebanyak itu buat apa? Kalau rakyatnya juga makin sengsara sekarang, betul? Yang bayar utang siapa? Rakyat kan? Bayarnya lewat apa? Lewat apa? Pajak. Pajaknya dipakai buat apa sekarang? Jadi bingung kita. Rakyat Indonesia bingung sekarang, betul ya? Udah suruh bayar pajak, pajaknya katanya buat negara, ternyata digunakan sembarangan aja, betul ya? Tidak tepat sasaran dan diselewengkan. Ini tidak benar. Oleh karena itu, mari ajak masyarakat di sekitar kita, ajak keluarga kita sama-sama berjuang bersama Partai Demokrat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Amin. Ya. Mudah-mudahan semangat kita di bulan Ramadan ini juga terus membuat kita semakin kuat, semakin sabar, tapi juga terus berikhtiar bahwa perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya, perbaikan tidak akan terjadi dengan sendirinya.
Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kita sendiri yang tidak mengubahnya. Oleh karena itu, mari kita juga terus berjuang, bukan hanya secara politik. Kegiatan hari ini ada pembagian sembako yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari ikhtiar kita, bukan hanya mengucapkan kata-kata, tetapi kita juga menunjukkan kepedulian untuk terus berbagi dengan sesama masyarakat kita sendiri. Mudah-mudahan Demokrat Kabupaten Bogor, Demokrat Jawa Barat dapat terus dekat dengan masyarakat. Dengarkan aspirasi masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, saya berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan tadi yang disampaikan Bapak Ibu bukan hanya terjadi di Bogor, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh provinsi di Indonesia, di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Ini semua mengeluhkan hal serupa. Belum lagi berbicara tentang penegakan hukum yang seringkali tidak adil, betul? Seolah-olah kekuasaan tanpa batas bisa mengkriminalisasi siapapun. Ini tidak boleh terjadi. Hukum harus tegak di negeri kita. Dan yang terakhir, kita berharap Indonesia juga memberikan ruang yang nyaman untuk kita semua berekspresi, menyampaikan pendapat pesannya. Betul? Jangan sampai ada warga Indonesia yang takut bicara di negerinya sendiri. Betul? Ada yang takut bicara sekarang? Banyak yang diintimidasi kan? Salah bicara, hati-hati. Beda pendapat, dibilang musuh negara nanti kita. Akhirnya mau dibegal partainya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak juga sesuai dengan hati nurani kita. Kita bermohon kepada para pemimpin kita di negeri ini, menjadilah pemimpin yang adil. Saya dapat pesan, ada ulama mengatakan begini, doa yang paling mustajab, diterima oleh Allah itu adalah doa dari seorang pemimpin yang adil katanya. Betul? Mudah-mudahan ini para pemimpin adil semua di sini. Wakil rakyat yang adil semua. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Betul? Pada puasa semua nih kan? Pada puasa semua. Yang ketiga, doa dari orang yang dizolimin. Ini Demokrat lagi dizolimin kan nih? Zolimin. Nah, berarti yang paling mustajab kalau tiga-tiganya berjadi satu. Pemimpin yang adil, yang sedang puasa, yang sedang dizolimin. Mudah-mudahan kita semua berdoa sekuat tenaga di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Demokrat diberikan kesuksesan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia yang semakin sejahtera lagi. Amin. Amin. Ini juga bentuk kepedulian. Terima kasih Kang Herman Hairon dan teman-teman yang telah mengusahakan hadirnya gerobak-gerobak dorong ini untuk PKL, pedagang kaki lima, untuk usaha kecil. Ini didistribusikan sejumlah 270-an unit se-Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Demokrat. Ya. Terakhir saya melakukan ini di Cimahi, sekarang di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Kang Dede, segera didistribusikan kepada yang berhak dan yang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan gerobak-gerobak ini juga membawa barokah untuk kita semuanya. Ya. Jualan apa hari-hari? Sekarang lagi libur. Enggak, maksudnya jualannya apa biasanya? Ya, ayam aja. Bubur ayam? Iya. Bubur ayam. Berapa lama jual bubur ayam? Sekitar 20 tahun. Tapi kita di Gunung Putri. Jadi Pak Kadri ini tinggalnya di mana? Maju dong. Oh, tetangga dong ya. Tetangganya Pak Anton juga berarti ya. Jualan apa Pak Kadri sehari-hari sebetulnya? Bubur ayam. Sudah berapa lama? Sekitar kalau di Bogor sekitar 13 tahun. Oh, 13 tahun. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Jakarta. Jakarta. Mudah-mudahan ini ada bantuan gerobak dorong ya, bisa membantu dagangannya Pak Kadri untuk jualan bubur ayam. Kita semua saya yakin penggemar bubur ayam. Mau bubur ayam ini pengen bubur ayam sekarang Bu ya. Apalagi yang gratis ya. Di puasa nih. Tapi mudah-mudahan sekali lagi gerobak ini bisa menambah barokah, menambah penghasilan juga buat keluarga ya, buat keluarga dan juga buat masyarakat yang ada di sekitar. Ini ya Pak. Terima kasih.
Sore hari ini saya bisa berkunjung kembali dan sekaligus menyapa para kader Demokrat dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor bertempat di kantor Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Bogor. Tadi kami juga melakukan kegiatan sosial, membagi-bagikan sembako, ini untuk didistribusikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Di samping itu kami juga menyerahkan ada gerobak-gerobak pedagang kaki lima. Di antaranya tadi ada yang untuk berjualan bubur, mungkin juga bakso dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kecil, terutama ya yang juga melakukan usaha PKL ya. Termasuk tadi ada pasar murah ya. Pasar murah ini kita selenggarakan juga sekali lagi untuk membantu masyarakat. Mengapa? Ini sebuah semangat Partai Demokrat yang bukan hanya dilakukan di bulan suci Ramadan, tetapi juga dalam keseharian kami berusaha untuk terus menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi dan juga mengetahui permasalahan hari ini. Dan memang setelah saya berkeliling ke berbagai daerah, tentu bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Jabar, tapi di berbagai provinsi, kabupaten, kota lain di Indonesia, banyak sekali masyarakat kita yang mengalami permasalahan ekonomi, kesejahteraan, daya beli yang menurun akibat harga-harga yang naik, yang mahal, kebutuhan pokok yang mahal. Belum lagi kita tahu lapangan pekerjaan sekarang juga sulit, banyak yang menganggur. Belum pulih benar dari pandemi yang lalu, para pelaku UMKM kita juga masih banyak yang gulung tikar, belum bisa berusaha seperti sedia kala. Ini semua membutuhkan perhatian dan dukungan dari kita semuanya. Itulah mengapa Demokrat juga terus menyuarakan ini di parlemen, di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, juga menyampaikan ini kepada pemerintah agar benar-benar memfokuskan, mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran negara ini untuk bisa membantu rakyat kecil. Karena itu yang paling pertama kali harus diselamatkan. Karena kalau tidak tentu akan banyak lagi masalah yang lain. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah ketimpangan, masalah sosial, dan juga ujungnya juga bisa membuat ketidakstabilan negeri kita. Contoh programnya Pak yang terkait membantu masyarakat miskin? Ya, tadi kita membagi-bagikan gerobak-gerobak ya untuk para pedagang kecil. Kita membagi-bagikan juga sembako buat masyarakat yang membutuhkan. Program pasar murah ini juga penting dilakukan. Memang tentu tidak mungkin cukup sebesar-besar yang kita ingin hadirkan, tapi tidak mungkin cukup. Tetapi paling tidak Demokrat ingin terus menjadi bagian dari solusi. Saran buat pemerintah? Pemerintah harus terus mengelola anggaran keuangan negara ini dengan bijak. Anggarannya terbatas, kita tahu. Fiskal kita terbatas, kita tahu. Utang kita membengkak, kita tahu juga. Tetapi harus semua itu dikelola dengan baik agar jangan sampai keuangan atau fiskal negara yang terbatas ini kemudian lagi-lagi hanya untuk membangun proyek-proyek mercusuar, proyek-proyek yang belum tentu dibutuhkan rakyat hari ini. Bukan saya mengatakan infrastruktur tidak penting, infrastruktur penting, tetapi kita harus sekali lagi secara bijak melihat apa yang menjadi prioritas utama rakyat hari ini, yaitu kebutuhan dasarnya, daya belinya. Ini yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, baru seiring dengan bisa memulihkan keuangan negara, ekonomi negara, maka kita bisa memenuhi kebutuhan negara yang lainnya.